Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farezi. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan pokok-pokok pendidikan di Indonesia. Yang pertama, ada latar belakang. Pendidikan merupakan faktor penting dalam memajukan bangsa karena dapat mengembangkan potensi manusia dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan seperti pemerataan pendidikan, kualitas pendidikan, efisiensi, efektivitas, relevansi pendidikan, serta kondisi tenaga pendidik. Selain itu, masih terdapat ketimpangan pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah tertinggal yang menyebabkan kualitas pendidikan belum merata. Pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan merupakan upaya memberikan kesempatan belajar yang sama kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan status sosial maupun wilayah tempat dia tinggal. Di Indonesia, masalah pemerataan masih terlihat dari ketimpangan fasilitas pendidikan, distribusi guru yang tidak merata, dan keterbatasan ekonomi masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan yaitu membangun sekolah di daerah terpencil, memberikan bantuan pendidikan, dan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Kualitas pendidikan. Kuantitas pendidikan. Kuantitas pendidikan berkaitan dengan jumlah peserta didik, sekolah, tenaga pengajar, dan fasilitas pendidikan. Permasalahan terjadi meliputi tingginya angka putus sekolah, kurangnya ruang kelas, dan keterbatasan jumlah sekolah di beberapa daerah. Pemerintahan telah melakukan berbagai upaya seperti pembangunan sekolah baru dan program wajib belajar untuk meningkatkan akses pendidikan. Kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan menunjukkan mutu proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Rendahnya kualitas pendidikan dipengaruhi oleh mutu guru yang belum merata, kurangnya fasilitas pendidikan, rendahnya budaya literasi, dan kurikulum yang sering diubah-ubah. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan peningkatan kompetensi guru, perbaikan kurikulum, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran. Selanjutnya ada efisiensi pendidikan. Efisiensi pendidikan berkaitan dengan penggunaan sumber daya pendidikan secara tepat dan optimal. Permasalahan efisiensi di Indonesia terlihat dari tingginya angka putus sekolah, penggunaan anggaran yang belum maksimal, dan lulusan yang belum siap kerja. Upaya meningkatkan efisiensi dapat dilakukan melalui pengelolaan anggaran yang baik dan meningkatkan manajemen sekolah. Selanjutnya, efektivitas pendidikan. Efektivitas pendidikan adalah tingkat keberhasilan pendidik dalam mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Di Indonesia, efektivitas pendidikan masih terkendala karena peserta didik belum memiliki kemampuan berpikir kritis dan pembelajaran masih berpusat pada guru. Oleh karena itu, perlu metode pembelajaran aktif, penggunaan teknologi, dan lingkungan belajar yang kondusif. Relevansi pendidikan. Relevansi pendidikan berarti kesesuaian hasil pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Permasalahan terjadi adalah banyaknya lulusan yang belum memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri. Apa yang dapat dilakukan yaitu menyesuaikan kurikulum dengan pengembangan zaman, memperkuat pendidikan vokasi, dan meningkatkan kerjasama di dunia industri. Selanjutnya adalah tenaga pendidik dan kependidikan. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki peran penting dalam keberhasilan pendidikan. Permasalahan yang sering terjadi adalah distribusi guru yang tidak merata, kompetensi guru yang rendah, dan kurangnya pelatihan profesional. Untuk mengatasinya diperlukan pelatihan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan guru, dan penguatan kompetensi digital. Jadi kesimpulannya adalah permasalahan pendidikan di Indonesia meliputi pemerataan kuantitas, kualitas, efisiensi, efektivitas, relevansi pendidikan, serta tenaga pendidik dalam kependidikan. Semua permasalahan tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi kualitas pendidikan nasional. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat agar di Indonesia menjadi lebih merata dan berkualitas. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.